Oke, di video kali ini aku akan memberitahukan cara meningkatkan tenaga CBR 250RR tanpa bore up ya, tanpa mengotak-atik bagian mesin. Karena ya tahu sendiri sebenarnya CBR 250RR ini tenaganya untuk harian sebenarnya sudah cukup ya, malah standar aja sebenarnya sudah cukup. Tapi ya namanya hobi ya, pastilah kalian ingin lah naikin tenaganya sedikit. Nah, jadi di video ini aku nggak akan bahas tentang ngotak-atik bagian mesin. Nah, apa aja caranya, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk menaikkan tenaga CBR 250RR ini. Yang pertama adalah kalian ganti gearset. Untuk kalian yang suka main HRPM, suka main ongkean, aku sih sangat merekomendasikan gear depan ukuran T13, karena ini kan originalnya 14 ya, ukuran 14 mata dan belakangnya 41. Aku udah pernah coba untuk depan 13 dan belakang 41, itu enak sih. Enaknya apa? Karena PM nya itu cepat sampai dan gigi 56 itu bisa dapat. Cuma minusnya itu kalau kalian buat harian itu menurutku terlalu enteng cuy, jadi terlalu ngeraung gitu. Dan untuk harian pun lumayan juga di BPM, jadi kayak lebih main ke RPM tinggi terus. Dan menurutku gigi satunya terlalu pendek jadinya, dan untuk harian tuh kurang enak. Tapi kalau untuk kalian yang suka cari kecepatan, gaspol terus, enak sih ukuran T13. Cuma di sini aku ganti di bagian belakang saja, diku di ukuran T42. Karena kenapa kok 42? Karena ya biar lebih enteng sedikit daripada originalnya, cuma nggak terlalu enteng. Rekomendasi sih kalau untuk harian kalian bisa pakai antara ukuran 42 atau 43, itu udah cukup lah. Kalau untuk depan itu menurutku pasnya adalah ukuran T14, karena kalau T13 itu ya itu tadi terlalu enteng, T15 malah terlalu berat. Sebenarnya untuk rasio CBR itu pabrikan udah menyetel gear yang pas untuk CBR ini dari rasionya, gearnya. Tapi ya kalau kalian pengen naikin akselerasi sedikit sih nggak apa-apa. Nah, ini tadi turunin aja dari 42 atau 43. Untuk CBR yang baru yang SPQS yang 42 HP itu gear belakangnya itu udah 42, jadi bentuknya sama, cuma dia ukurannya 42, depannya tetap T14, cuma rasionya itu di depannya juga udah berbeda sih daripada yang model ini. Ini model yang generasi berapa ini, pertama ini tahun 2016 akhir aku beli. Apa kok aku milih yang 42? Karena menurutku kalau dihitung-hitung pas aja 3:1 gitu aja sih. Dan ya kelutnya juga kelihatan agak keren juga sih, daripada kalian beli cuma ukurannya sama, kayak agak rugi gitu. Mending dientengin dikit aja kayak gini. Kayak yang kedua adalah mau nggak mau adalah knalpot. Untuk knalpot ini sebenarnya ada pro dan kontra. Ada yang suka motor suaranya racing, ada yang nggak suka, dia nggak suka berisik gitu. Cuma menurutku untuk motor multi silinder gini kayaknya sayang aja gitu ya, kayak knalpotnya standar, kayak nggak ada suaranya. Karena 2 silinder 180 derajat ini suaranya udah lumayan lah, enak lah cara didengerinnya. Untuk aku ini aku pakai knalpot custom sih sebenarnya, ini model underbelly biar nyesuaiin motornya aja, kayak modelnya kan naked gitu. Jadinya aku pakai knalpot yang underbelly gini. Sebenarnya aku dulu pernah pakai knalpot Prospect Viper yang panjang itu sampai belakang. Harganya dulu aku beli itu 5 juta waktu awal-awal, karena waktu dulu itu awal-awal itu yang ready itu hanya R9 3 model sama Prospeed itu satu, dan aku suka modelnya Prospeed. Untuk kalian yang mau mungkin butuh knalpot, aku tuh ada Prospeed Viper itu tak jual 3,5. Kalau mau mungkin bisa komen, itu kondisinya bagus kok. Dan untuk tenaga sebenarnya enakan yang knalpotku itu, yang Prospeed itu, karena ya dari harganya aja, dan dia dibuat dari performa ya. Kalau ini kan cuma aku ya udah pokok plong aja dan nyesuaiin model motornya aja.
Atau kalau kalian pengen low budget lagi, itu pakai header standar. Kan di bagian tengah sini tuh ada katalisnya ya, itu kalian itu buang katalisnya kayak di tukang las itu, ambil, dan lalu itu di belakangnya itu kalian pakai slip on, model slip onan gitu, ada berapa itu, 100 berapa, nggak sampai 200 ya, kita kurang lebih 200 lah. Nanti silinsernya kalian bebas pakai apa, pakai yang sesuai budget kalian aja deh. Itu tenaganya pasti enak, pasti naik 1 sampai 2 HP sih. Yang ketiga adalah pakai power up ya. Di sini kita udah mulai mengulik listrikan ya, udah mengulik listrikan. Jadi di sini aku tuh pakai power up dari motoran. Di sini aku setel di angka 15,6. Kenapa 15,6? Karena aku ngikutin dari rekomendasi Pak Ustadz Jung Backshop, karena ini udah paling bagus. Karena kalau di atas ini katanya udah tenaganya drop. Jadi angka 15,6 ini untuk CBR 250 RR itu udah paling pas. Untuk relay wiring, aku tuh ngambil dari jalur ini TBW, fuel, dan FI. Jadi di sini tuh aku putus, aku sambung pakai kabel, aku lupa antara merah terus outnya biru apa sebaliknya. Kalian jangan ngikutin aku ya, karena dulu itu Pak Ustadz tuh pernah bikin tutorial, tapi itu dihapus karena banyak yang nggak bisa masang, dan aku cari-cari itu agak susah seingatku. Jadi ini hanya pakai ingatanku aja, yaitu yang diambil itu TBW, fuel, dan FI. Itu di jumper, tapi minusnya itu kalau kalian kontak on itu ininya on terus deh, ininya on terus. Nah akhirnya aku tuh pakai relay. Ini yang aku relay itu adalah bagian negatif ya. Jadi negatifnya itu aku ambil dari body. Terus relaynya itu kan harus pakai negatif dan positif juga. Itu positifnya itu aku ambil dari klakson. Pokoknya di sini pakai klakson, itu dia mati. Jadi kalau ini aku nyalakan dan hidupkan itu ikut mati jadinya, karena pakai relay. Sebenarnya aku pernah tanya Pak Ustadz itu lewat mana, katanya itu lewat dari jalur ini cuy, jalur ini. Cuma aku nggak tahu karena beliau nggak ngasih tahu, cuma disuruh ambil dari start off aja. Cuma aku enak pakai yang dari sini aja. Untuk perbedaannya, kalau udah dipakein power up dan tegangan 15,6 itu pumpnya itu berbeda cuy. Coba kalian dengarkan ya. Suaranya itu lebih nyaring daripada bawaan aslinya ya. Untuk tenaga yang dihasilkan dari power up ini menurutku lumayan kerasa, cuma nggak terlalu signifikan. Itu kalau aku pertama kali nyoba itu kayak ibarat kalian itu pakai mode sport plus cuma 25%, jadi kayak gas-gasannya itu lebih nyentak-nyentak gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang sih udah kayak nggak berasa aja sih, karena udah terbiasa. Jadi untuk menaikkan tenaga pakai power up ini udah lumayan sih. Kalau untuk mesin standar yang nggak pernah ngoprek, nggak pernah pegang bagian mesinnya, nggak diapa-apain, itu udah lumayan sih. Yang keempat adalah filter racing cuy. Jadi kalau kalian ingin naikin performa, tentu yang diperkuat adalah udara masuk dan udara keluar. Kalau udara keluar kan udah dari knalpot ya, dari knalpot. Nah, udara masuknya itu kalian di filter udaranya itu kalian pakai filter busa. Ini adalah filter busa cuy. Ini aku lapisin pakai kain yang aku beri oli ya, biar sedikit menyaring debu-debu. Jadi kalian tuh pakai filter busa kayak gini cuy. Mungkin ada yang tanya bagaimana kalau pakai filter racing yang bahan stainless itu ya. Itu sebenarnya menurutku kurang rekomen. Karena karena itu tuh kurang bisa menyaring kotoran cuy. Jadi kayak ya udah, motor kalian kotor kayak cuma gini aja, cuma ya nggak segede ini juga. Kalau menurutku lebih baik kalian pakai filter busa, karena filter busa ini sebenarnya pernah dipakai pabrikan pada zaman dulu. Jadi kalian bisa beli, ini murah kok, daripada kalian beli filter yang stainless itu kurang, ya memang benar plong, cuma kurang awet lah di mesin. Mending kalian modifikasi ya, kalian lepas ininya, kalian hilangkan, daripada kalian beli ini juga yang ini lumayan mahal cuy. Mending kalian potong ini saja, ganti busa gini berapa, nggak sampai 20.000. Ini aku kemarin tuh
bilangnya punyanya Grand. Terus sekali dipotong, dan jangan lupa di bagian sini itu juga dihilangkan ya cuy, kayak ada sekatnya itu karena biar nggak ketekuk. Sama di bagian ini cuy, ini tuh nggak tahu ada tonjolan nggak jelas gitu. Ini kalau kalian mau masang itu kayak mentok di velo ya cuy, jadi makanya aku potong, kayak nggak jelas ini fungsinya apa. Jadi ini pakai filter racing ya, aku nyebutnya sih filter racing atau filter busa lah. Jadi gini, lalu sebenarnya gini aja udah bagus sih, cuma aku pengen tambahan aja, jadi aku tambahin kayak gini. Oke deh. Selanjutnya adalah kelima adalah ganti velocity stack. Nah mungkin kalian bertanya kenapa ini ukurannya panjang pendek, karena ini yang panjang itu untuk bawahan, yang pendek ini untuk atasan. Ini sama kayak orinya cuy, jadi orinya itu juga panjang, ada yang panjang ada yang pendek. Di marketplace itu banyak banget yang jual velocity stack, dan menurutku rata-rata itu ukurannya itu sama tuh, sama, dan hasilnya menurutku juga bagus-bagus. Aku tuh sampai bingung mau pilih yang mana, tapi aku tetap jatuh pilihanku ini velocity stack dari Chung Bike Shop Pak Ustadz ya. Ini risetannya beliau, jadi ukurannya itu panjang pendek, karena ya tahu sendiri motor ini tetaplah untuk harian, jadi risetan beliau itu seperti ini, ada panjang ada yang pendek. Jadi terserah kalian sih, kalian pengen mana. Kalau aku sih suka yang ini, modelnya juga gini bagus. Untuk yang lain-lain itu bagus sebenarnya, ada yang sampai numpuk-numpuk gitu kayak double itu, aku nggak tahu itu gimana sistemnya. Setauku kalau yang tumpuk itu kalau nggak otomatis naik turun itu ya buat apa gitu ya, mending coba kayak gini aja. Ini untuk memasukkan udara lebih cepat ya, dan ini sekali untuk tenaganya aku sebenarnya juga belum penyoba karena ini mau aku pasang sekarang sih. Jadi sekalian aja aku bikin video cara naikkan tenaga CBR 250 RR. Dan yang terakhir, yang keenam adalah yang pastinya adalah remap ECU ya, ini dan sumber dari tenaga otaknya ya. Jadi kalian tuh bisa remap ECU ini. Sebenarnya aku juga pengen remap ECU, cuma ini masih belum, karena aku tuh bingung mau remapnya kemana. Mungkin kalian mau ada rekomendasi remap kemana. Sama aku tuh agak males untuk BBM nya pasti semakin boros, karena aku jujur sendiri aja pasang power up ini aja BBM nya itu udah lumayan boros cuy. Jadi kayak daripada standar ting-tingnya itu udah lumayan lah. Jadi aku masih nahan-nahan dulu, karena ini juga motornya buat harian, karena kalau terlalu boros-boros juga kadang kayak males gitu. Jadi ya udahlah, aku pertahanin pakai ECU standar dulu aja. Nanti mungkin kalau udah bosen apa udah gimana, udah ada koneksi untuk remap yang enak, itu aku mau remap ECU cuy. Karena remap ECU menurutku masih mending daripada kalian beli ECU Racer ya cuy. Ya memang hasilnya lebih bagus ECU racing, cuma buat apa kalau cuma buat harian, mending kalian remap aja. Karena ECU Racer juga mahal, hampir 10 kalau nggak salah. Terus mending remap aja lah, udah cukup. Sebenarnya adalah satu lagi cuy untuk naikkan tenaga, cuma aku putuskan nggak pakai, itu adalah ganti per kopling dan kampas kopling racing. Karena untuk penyaluran tenaga kan lebih enak, cuma aku nggak mau masang. Kenapa? Karena aku takut berat, males beratnya, karena ini buat harian, jadi kayak kopling berat tuh capek. Dan ini aja aku udah pakai peringan kopling, jadi ya lumayan lah untuk buat harian, makanya aku nggak pakai kopling racing cuy. Tapi kalau kalian nggak masalah untuk koplingnya, kalian bisa ganti kopling racing dan kampas kopling racing. Oke, mungkin itu aja tips dari saya, hal-hal apa saja yang bisa menaikkan tenaga CBR 250 ini. Semua hal itu saya kira aman untuk motor standar, karena sebagian besar udah saya coba, kecuali remap ECU ya, dan semuanya udah pernah aku pakai harian. Ini motor ini buat harian. Mungkin untuk knalpot, sebisa mungkin cari knalpot yang khusus CBR, dan pastikan ada sensor O2 sensornya. Lalu untuk ECU remap
reverb ECU itu sebisa mungkin sih cari yang reverbnya benar ya biar motor enak. Yang lainnya aman sih. Oh ya, sama ini power up itu kalian harus tahu tegangan berapa yang paling optimal ya, karena nggak semakin tinggi itu semakin kencang, nggak semakin enak. Ada nilai-nilainya tersendiri. Kalau untuk CBR itu kemarin 15,6 ya, itu udah paling enak itu, karena dinaikkan lagi itu udah tenaganya udah turun. Oh iya, sama filter busa itu kalian ganti setiap 6 bulan sekali. Karena apa? Karena filter busa itu kalau kalian nggak ganti dan dalam waktu yang lama itu tuh dia tuh akan hancur cuy, kayak bentuknya itu kayak roti bolu. Ini tuh kalau sudah hancur bisa kesedot ke mesin, dan di intake-nya, di portingannya itu kayak banyak apa ya, plastik nempel gitu, karena ada busanya tuh meleleh. Sebenarnya direkomendasikannya itu kan 6 bulan sekali, cuma pas waktu kalian mungkin ganti oli apa 2 kali ganti oli, coba kalian cek kalau seandainya masih bagus ya kalian pakai. Terus kalian pegang-pegang gini udah kayak sudah robek-robek itu ya kalian ganti aja. Cuma aku nih biasanya setiap aku ganti oli itu aku buka bagian tangki, jadinya aku selalu cek cuy, jadi aman ya. Itulah sebenarnya itu alasan pabriknya itu ganti ke filter busa itu ke filter yang kertas gitu, karena dia untuk yang lupa-lupa itu motor lebih aman. Cuma untuk ini aku lebih sih dari 6 bulan tak cek itu masih aman. Mungkin next kalau ganti oli lagi mungkin aku ganti. Jadi acuannya jangan sampai nunggu kotor ya cuy ya. Jadi acuannya itu adalah udah berapa bulan kalian pakai. Direkomendasikan sih 6, cuma kalau waktu 6 masih oke, kalian lanjut lagi aja nggak apa-apa. Sebenarnya harga filter busanya itu murah kalau kalian mau ganti-ganti, cuma mungkin malesnya itu gantinya aja ya, harus buka-buka tangki itu sih. Dan semua tips hal-hal yang aku kasih ini nggak asal ngomong, aku ada referensinya, itu rata-rata dari Pak Ustadz John Backshop ya, jadi insya Allah aman. Oke, sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.